Panitia, ya ini saya perlu. Panitia laki-laki di bawah masih ada roti enggak? Habis. Ya, yang di atas? Itu masih. Berarti baginya enggak rata. Kenapa? Karena sering setelah majelis masih banyak roti yang tersisa. Nah, yang di sebelahnya masih ada roti tersisa, tolong diedarkan kepada temannya yang belum dapat. Nah, kalau ternyata sudah diedarkan belum dapat, itulah nasib. Itulah nasib. Apa artinya nasib? Bagian. Bagiannya apa? Ada bagiannya dapat, ada bagian yang belum dapat. Nah, kita kali ini dapat yang mana? Bagian yang dapat atau bagian yang belum dapat? Itu urusannya yang membagi. Siapa yang bagi? Bukan panitia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang datangnya awal luput, yang datangnya akhir dapat. Yo, saya pernah itu soft paling awal, saya soft paling depan, roti dibagi depan sendiri, giliran saya habis. Bagi roti soft kedua, soft ketiga, soft keempat, untuk KB, masa aku bengok, aku gurung gitu ya. Jaim dong ya. Ya, itu namanya nasib. Ya mudah-mudahan nasib Anda semua bagus. Nasib saya juga bagus, nasib kita bagus. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya pengen teman-teman semua hidupnya lebih tenang. Ya, hidupnya lebih tenang. Karena terus terang untuk merubah pola pikir yang sudah menjalar di masyarakat berpuluh-puluh tahun ini nggak mudah. Sebab sejak kita merdeka, kita mulai mendapatkan pendidikan-pendidikan dari pola pendidikan di luar nenek moyang kita. Betul atau betul? Ya, pola pendidikan yang ala barat, impor dari sana. Pendidikan dari nenek moyang kita itu tersingkirkan sedikit demi sedikit. Padahal pendidikan nenek moyang kita ini orang-orang Masya Allah luar biasa. Satu katanya aja sudah membuat kita cukup tenang. Obah mama, selesai. Begitu nggak punya duit, istrinya protes, mas duit enti, tenang, simbah ngendiko, obah mama. Maksudnya, lah ya obah mama, lah obah wis, saya udah obah, lah mana? Yontenono, lah kapan? Yempu, yang penting obah mama. Kalau saya gerak, kita gerak, nanti akan bisa makan, nanti ada barokah. Udah tunggu saja, nyantai, tenang. Tapi kalau orang yang banyak belajar macam-macam, ya ikhtiarmu belum betul, usahamu belum betul, makanya kamu gagal. Gitu kan? Kalau orang Jawa nggak begitu, simple. Asal kamu sudah obah, kamu akan mamah. Selesai. Yo cuma obah terus. Gitu kan? Obah terus sehingga nyantai. Sebentar lagi. Sebentar. Entuk. Nanti akhirnya dapat. Ya seperti cerita saya waktu ikut tahlilan cari roti itu loh. Masih ingat? Yang saya setiap malam Jumat disuruh ikut maulid, terus ibu saya tuh bisi nanti dapat roti kalau tahlilan. Ya alhamdulillah. Malam Jumat itu nggak ada yang mati. Jadi nggak ada tahlilan, nggak ada yang ngedum roti. Maulid tetap berjalan tanpa tahlilan. Jadi roti tidak dapat. Malam Jumat berikutnya ibu saya bilang, datang lagi maulidan. Nanti insya Allah ada tahlilan, dapat roti. Kok yondelalah orang sing mati. 2 Jumat berturut-turut tidak ada yang meninggal dunia. Jadi nggak ada yang tahlilan. Malam Jumat berikutnya, subhanallah, ada yang nahlilkan 1000 hari. Nah, untuk roti. Ya, obah mama. Ya, dapatnya kapan jangan kamu pikir, yang penting mau bergerak. Itu baru pakai ilmunya orang-orang tua dulu.
apalagi pakai ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai ilmunya Allah Ta'ala. Diawali dari Al-Fatihah, sudah dikasih tahu Bismillahirrahmanirrahim. Uripmu ki nganggo bismillah, hidupmu dengan membawa nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tuhanmu tuh sayang banget sama kamu, Tuhanmu itu cinta banget sama kamu. Orang tuh kalau cinta, orang ini manusia, cinta. Manusia saja kalau cinta mikirkan kekasihnya kok. Masa Allah nggak mikirkan kamu? Allah sudah memikirkan semua yang harus ya kamu peroleh dalam kehidupan ini. Makanya kamu nggak usah banyak mikir. Yang penting yakin sama Allah, lanjutkan ibadah, tugas kerja ya kerja, belajar ya belajar. Semua akan kamu capek, nggak pakai susah payah, nggak akan lelah, nggak akan capek badannya, nggak capek pikirannya. Pertanyaan saya, suruh yakin begitu mudah atau susah? Susah. Kenapa susah? Kok susah kenapa? Halo, Bu. Kenapa susah, Bu? Jawabannya karena sudah tidak bayi lagi. Bu, pernah jadi bayi? Wah, alhamdulillah masih ngaku. Orang ujuk-ujuk gerang gitu kan ya. Pernah, kita semua pernah jadi bayi, betul kan ya? Ada enggak bayi tambah besar dikit putus asa terhadap orang tuanya? Gak ada tuh. Bayi itu kalau lapar gak bisa ngomong, modalnya apa? Nangisnya gimana, Bu? Ustadz Iis bayinya begitu. Tonggone sudah kupingnya tuh anak sepupu. Tetangga ya, itu anaknya siapa? Pertanyaan saya, ibunya mendengar suara tangis bayi itu telinganya sakit atau sayang? Dibengoi sakit atau sayang? Sayang, betul. Oke. Kenapa sayang? Boe, ibunya paham ini anak saya haus, butuh ASI. Kira-kira ibu kalau lagi tidur bangun atau lanjut? Ada ndak ibu waras, ibu yang genah, ibu yang betul? Bayi anaknya tercinta nangis, terus dia noleh begini, nak sabar ya nak, ibu ngantuk. Ada ndak? Ndak ada toh? Ndak ada. Langsung bangun, digendong, sayang ya Allah, ya cukup ya. Macamnya caranya biar diam, betul? Tambah umur, ibunya sayangnya mulai bergeser, mulai sayangnya ke handphone, sayangnya ke handphone, lebih sering gendong handphonenya daripada anaknya. Anaknya udah bisa ngomong, enggak lagi enggak, anaknya malah ngomong, Bu, mam, Bu, mam, Bu, mam, Bu, mam. Langsung diambilkan apa? Ngomong sik. Ah ya pengalaman itu. Sik, betul kan? Sik. Diluk, sebentar. Bu, enggak usah jawab. Bu, maaf, Bu, maaf, Bu, maaf. Gitu kan? Suara anak semakin naik. Bu, maaf. Apa kata ibunya? Bisa mendengar apa? Bisa diam atau tidak? Betul? Oke. Anaknya diam atau nambah? Nambah. Bu, itu dimarahin. Orang lapar.
gitu aja dimarahin. Bu maaf, bu maaf, bu maaf, bu maaf. Ujung-ujungnya dikasih atau enggak dikasih? Dikasih. Walaupun ibunya cintanya udah bercabang, tetap dikasih. Bener atau bener? Sambil ngomel. Kon ngenteni kok gak iso. Suruh nunggu aja nggak bisa. Anak kok cerewetnya luar biasa. Atau enggak, ibu ini lagi sibuk ya? Ibu lagi sibuk. Betul loh, betul. Nah, itu bedanya ibu sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cintanya pada hambanya nggak pernah berubah. Ar-Rahmanur Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Masalahnya sama ibu kita yakin akan diberi. Betul. Sama ibu yakin kita tidak bakal ditolak. Betul. Nah kalau sama Allah yakin enggak? Kurang yakin. Yakinnya sama kantor. Yakinnya sama kerjaan. Yakinnya sama ikhtiar. Yakinnya sama usaha. Bukan pada Allahnya. Kalau kita apal ilmu kita waktu bayi, mesti tentrem kabeh. Gak punya duit, walaupun kerja ke kantor kemanapun, sepanjang jalan bengok, Gusti duit. Gusti duit, ya Allah, fulus, ya Allah, fulus, ya Allah. Hati-hati loh ya, ojo neng lambe. Dianggap orang stres, sana stres. Ya. Gila nih stres. Hati-hati ya Allah, uang ya Allah, ya Allah, uang ya Allah. Allahumma, ya Allah, uang ya Allah, ya Allah, uang. Di sana ya Allah ya, mudah-mudahan dapat di sana ya Allah. Ya Allah, terus hatinya minta sama Allah, nggak pernah menyerah untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala. Lah itu nanti tergantung Allahnya. Nah, kalau Allah pas seneng sama jenengan dikerjain. Dikerjain bagaimana? Suaranya apik. Suaranya bagus tuh jeritan hatinya. Aku suka mendengarnya. Jadi sama Allah nggak langsung dikasih. Nah, kalau Allah pas sebel, langsung dikasih. Kayak ibu tadi anaknya nangis, Bu, maaf. Ibunya lagi main game, sebel, nyah, jejelno, nyah. Nah, jenengan pilih yang mana? Jawabannya, Beb, jangan diajak ngurus itu, Beb. Yang penting pokoknya dapat segera, Beb. Nah, orang-orang soleh itu ketika dapat itu pun ya masih sama hatinya, mudah-mudahan ini bukan karena Allah jengkel sama saya, tapi termasuk ibu yang sayang. Kenapa nak? Sayang gitu ya, bukan yang karena jengkel. Bedakannya bagaimana? Kalau kita dalam taat, mintanya dalam ibadah, mintanya dalam taat, ketika cepat dikasih itu karena Allah sayang. Ketika kita udah ibadah, kita taat, kok lama dikasih, itu juga karena Allah sayang. Allah seneng dengar suara kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang paham Allah, cepat dikasih ya senang, lambat dikasih ya senang. Enak atau enggak enak? Enak.